Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifki Yusran dari kelas D3B. Di sini saya akan menemukan aplikasi yang telah dibuat dengan tema objek berenang di dalam air. Langsung saja untuk tampilan menu awalnya. Di sini ada identitas dan juga 3 button. Di sini terdapat button play, about, dan exit. Untuk button about-nya sendiri di sini terdapat cara penggunaan aplikasi. Nah, lalu kita masuk ke play-nya. Nah, setelah masuk ke play-nya di sini ada objek berenang dalam air itu terdapat ada ikan di sini, 2 ikan. Di sini dan 1 harta karun. Nah, di sini saya menggunakan bentuk dasar untuk ikan ini lingkaran dan elips. Sedangkan untuk harta karun ini saya menggunakan bentuk dasar persegi. Nah, untuk ikan paus, gurita, ikan kecil ini, rumput di sini saya menggunakan gambar, menggunakan image. Lalu untuk gelembung-gelembung sendiri ini, nah ini saya menggunakan translasi. Untuk ikannya sendiri pun sama, menggunakan translasi. Nah, sedangkan nafas yang terdapat pada ikan sendiri ini, saya menggunakan scaling. Untuk itu mungkin cukup sekian penjelasan demo aplikasi kali ini. Kita masuk ke struktur foldernya. Untuk yang struktur folder di sini saya membuat 3 struktur folder. Yang pertama ada aset, scene, dan script. Untuk aset sendiri di sini terdapat 4 folder lagi. Ada background, font, icon, dan sprite. Nah, untuk folder background sendiri ini untuk background yang ada di tampilan awal. Lalu untuk font sendiri untuk tulisannya. Lalu icon ini untuk button yang tadi pada main menu awal. Lalu untuk sprite ini untuk image yang kayak ikan paus, gurita, rumput, dan lain-lain. Untuk scene-nya sendiri di sini saya buat 3 scene, ada about, animasi, dan menu. Lalu masuk ke script-nya. Di sini untuk script yang pertama itu pada about. Ini untuk perpindahan scene saja dari main menu ke about. Lalu untuk back di sini pun sama, hanya perpindahan scene saja supaya bisa kembali kepada main menu awal. Nah, untuk bentuknya sendiri di sini. Nah, di sini ada 3 bentuk, bulat atau lingkaran, elips, dan juga persegi panjang. Nah, untuk bulat sendiri di sini ada 3, bulat 1, 2, dan 3. Untuk bulat yang pertama dan bulat yang ketiga ini tuh untuk pembuatan mata. Nah, mata dari ikan. Perbedaan bulat pertama dan bulat ketiga ini pada translasinya, yang dimana untuk bulat pertama itu pada ikan pertama itu yang bergerak dari kiri ke kanan, sedangkan untuk bulat ketiga ini dari kanan ke kiri translasinya pergerakannya tuh. Nah, sedangkan bulat kedua ini dipergunakan untuk pembuatan gelembungnya, yang dimana gelembung tersebut akan bergerak dari bawah ke atas seperti itu. Lalu untuk elips sendiri ini hampir sama dengan bulat pertama, bulat ketiga. Elips ini digunakan untuk badan dan ekor ikan. Lalu pergerakannya pun untuk elips yang pertama itu dari kiri ke kanan, sedangkan elips kedua dari kanan ke kiri. Nah, terdapat pada minus dan positif pada translasinya seperti itu. Lalu untuk persegi panjang sendiri ini untuk harta karunnya. Lalu untuk ikan ini pembuatan ikan untuk ikan pertama di sini. Lalu ini untuk ikan kedua. Yang di sini ya pakai elips 2, bulat 3. Lalu untuk gelembungnya ini dan juga untuk harta karunnya persegi panjang. Di sini di persegi panjang untuk harta karun ini saya tidak melakukan scaling dan translasi. Jadi biar supaya diam di bawah. Lalu untuk prosesnya sendiri, nah pada translasi ini dia akan bergerak
sampai 280. Nah, ketika sudah mencapai 280, maka jalan dan dia pun akan gerak ke arah yang berlawanan. Nah, untuk itu bisa lihat di outputnya sendiri. Nah, ketika 280 di sini outputnya jalan dan dia akan mundur terus 278 sampai nanti ke minus 280. Nah, setelah minus 280, maka dia akan kembali jalan lagi ke arah sebaliknya sampai 280 dan begitu pun seterusnya. Untuk kecepatan padanya translasinya itu 1,5 dan saya sekalinya pakai 0,01 untuk pada nafas si ikannya. Lalu untuk line.gd-nya sendiri di sini untuk pembuatan line DDA, line DDA dash point, line DDA point, line DDA dash dan sebagainya. Ada seperti tugas-tugas sebelumnya. Lalu untuk play sendiri ini untuk perpindahan scene saja dari main menu ke animasi. Lalu untuk primitive.gd ini tuh digunakan itu untuk kayak buat rotasi, translasi, scaling, dan lain-lain. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada shape.gd ini untuk pembuatan bentuk dasarnya. Kayak untuk draw lingkaran, pembuatan lingkaran, lalu elips untuk pembuatan elips, dan terakhir persegi panjang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.